Ya, dan pemirsa, untuk membahas mengenai aksi pencurian rumah kosong ini, kami di studio tidak sendiri karena telah bersama kami AKBP Harli Silalahi selaku Wakapolres Metro Tangerang Kota. Selamat malam Pak Harli. Selamat malam. Sehat Pak Harli ya. Malam. Terima kasih sudah bersama kami bergabung di studio JAK TV. Dan juga ada Bapak Ahmad Hisham selaku kriminolog dan sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Hisham telah bersama kami. Selamat malam. Baik, dan sebelum ke Pak Hisham, kita ke Pak Harli dulu. Bisa dijelaskan Pak Harli sebenarnya bagaimana kronologis dari kejadian ini? Ya, terima kasih Bung Reva. Jadi untuk kronologis kejadian yang ada bahwa Polsek Batu Ceper kita telah menerima laporan polisi terkait dengan pencurian pemberatan yang terjadi tanggal 25 Desember. Tepatnya di Perumahan Budi Indah di wilayah Batu Ceper, di mana laporan polisi itu korban dalam hal ini yaitu saudara Hendayat Dahlan. Bahwa yang bersangkutan telah rumahnya dicuri ataupun dimasuki oleh pencuri, dan tentunya kerugian yang ditimbulkan akibat itu semua berjumlah kurang lebih 500 juta. Kurang lebih 500 juta rupiah begitu ya. Ya. Baik, dan kapan ini Pak lebih tepatnya waktu kejadian? Ya Bung, jadi perlu kami jelaskan di sini bahwa untuk waktu yang ada berdasarkan informasi ataupun keterangan saksi yang ada, memang yang berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi itu diperkirakan siang hari. Jadi tanggal 25 Desember siang hari. Siang hari, baik. Dan baru diketahui oleh pemilik rumah yaitu pada malam harinya. Baik. Dan kalau memang pada siang hari kejadiannya dan pelaporannya dilakukan pada pukul berapa? Ya, jadi perlu kami jelaskan di sini bahwa pelapor dalam hal ini ketika mengetahui rumahnya dalam keadaan dibobol oleh pencuri, yang bersangkutan kemudian besok paginya tanggal 26 melaporkan ke Polsek Batu Ceper. Dan dari situ anggota Polsek Batu Ceper langsung melaksanakan olah TKP. Dan dari olah TKP itu kita telah mengamankan kendaraan yang ada besoknya tanggal 27. Baik. Desember. Dan terkait dengan SOP pengamanan yang ada pada saat ini, baik tahun baru ataupun libur Natal ini, sebenarnya sebagaimana Pak Harli? Ya baik, terima kasih. Dapat kami jelaskan di sini bahwa libur Natal dan Tahun Baru tentunya merupakan kewajiban bagi kami dalam hal ini Polres Metro Tangerang Kota untuk mengamankan libur panjang yang ada. Dan oleh karenanya Polres Metro Tangerang Kota telah menerjunkan lebih kurang 1.512 personil untuk mengamankan itu semua. Cukup banyak sebenarnya. Baik. Kita ke Pak Hisham. Sebenarnya Pak Hisham, motif dari pencurian rumah kosong ini seperti apa Pak Hisham? Ya, baik, terima kasih. Motif untuk pencurian seperti ini saya yakin ya itu motifnya uang ya. Motifnya uang. Motifnya uang. Mereka mencari rumah-rumah yang kosong dan tentunya sih sudah ditarget terlebih dahulu ya. Karena untuk rumah kosong itu nggak mungkin mereka sembarangan atau random. Nah, tugas dari kepolisian memang untuk menjaga keamanan dari masyarakat secara umum, tapi pemilik rumah itu juga harus memaksimalkan keamanan mereka sendiri-sendiri. Mereka harus menjaga, meminimalkan kesalahan sehingga maling itu sulit untuk masuk. Mungkin dari sisi keamanan kunci, kemudian alarm atau CCTV atau dan sebagainya, tapi intinya harus ada kerjasama ya antara masyarakat dengan kepolisian. Nah, sekiranya ini pola yang dilakukan oleh para pelaku ini, berapa orang kira-kira? Kalau untuk pencurian rumah kosong ini yang seperti ini saya yakin minimal 2, minimal 2. Tapi untuk lebih tepatnya ya, pihak kepolisian lebih tahu ya. Tapi tidak mungkin kalau sendirian. Jadi kecil kemungkinan begitu ya. Kondisi rumah ketika itu sedang kosong dan posisinya rumah tidak terkunci gembok. Dan apakah ini memang salah satu ibaratnya kecolongan dari pemilik rumah ini sendiri? Nah, kalau cuma sekedar gembok itu saya yakin sih bukan halangan ya bagi seorang maling yang sudah memiliki target rumah tertentu. Bahkan kan pintu pagar tidak tergembok, tapi pintu rumah terkunci kan. Nah, seandainya dunia terkunci itu masih bisa bobol juga. Jadi mestinya selain kunci
gembok juga kunci pintu mestinya ada. Ya mungkin CCTV. Baik. Atau mungkin alarm ya mungkin. Untuk rumah-rumah yang memiliki profil yang tinggi ya, profil yang besar dengan kekayaan yang berlebih, mungkin CCTV itu bukan hal yang mahal. Baik. Ya mungkin kalau rumah-rumah seperti rumah yang ya masyarakat menengah ke bawah yang mungkin kurang dilirik oleh maling-maling rumah kosong, itu cukup oleh gembok saja gitu. Baik, terkait dengan hal ini Pak Harli menyebutkan bahwa tadi kejadian dilakukan pada siang hari. Dan apakah siang hari ini memang lebih sering dilakukan oleh para pencuri rumah kosong ini? Nggak bisa dibilang begitu ya. Kita harus lihat tipikal dari lingkungan. Nah, kalau lingkungan yang merupakan rumah-rumah yang besar-besar di mana setiap masyarakat antar rumah itu nggak saling kenal, itu mungkin terjadi. Baik. Tapi untuk lingkungan yang masyarakatnya berbaur, antar tetangga itu akrab, itu sulit lah untuk siang hari. Sehingga ini harus ditekankan lagi bahwa antar masyarakat harus saling kenal. Gitu. Baik. Dan Pak Harli, dari penyelidikan kepolisian apakah memang sudah ada gambaran terkait dengan pelaku? Ya baik, terima kasih. Jadi terkait dengan gambaran pelaku, jadi kami Polres Metro Tangerang Kota telah membentuk tim untuk mengungkap kasus ini, dan dari keterangan saksi-saksi sudah kita periksa sejumlah 6 saksi yang ada. Baik. Dari saksi-saksi yang ada kita sudah mengidentifikasi pelaku-pelaku yang ada. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu semua bisa kita ungkap. Baik, kita akan menyapa pemirsa di rumah. Selamat malam. Halo. Ya, selamat malam, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Saya masih tadi Pak Muhammad Solib di Tangerang, saya masih. Baik, silakan. Halo. Pak Solib. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Solib Hade di Tangerang nih Pak, kebetulan. Ya, baik, komentar Anda Pak Solib, silakan. Halo, Assalamualaikum Wakapolres. Waalaikumsalam, Pak. Saya Pak, kebetulan saya ada tinggalnya saya di Tangerang Pak, saya Pak. Di Tangerang. Ya, Pak Soni, silakan Pak. Iya, halo. Ya, silakan komentar Anda. Halo Pak Wakapolres, selamat malam. Selamat malam Pak. Iya, Pak, ini saya ketua RW juga nih, Pak. Iya, selamat malam juga nih, Pak Wakapolres. Kebetulan, halo? Ya, baik, dan bisa kami akan melanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai aksi pencurian rumah kosong. Baik, Bang Isyam, bisa dijelaskan kepada kami apakah memang waktu libur panjang identik dengan aksi-aksi ini? Ya, namanya juga pencuri rumah kosong. Jadi mereka akan bekerja, akan aktif, beraksi gitu ya. Ketika rumah yang menjadi incaran mereka sedang kosong. Dan umumnya kosong itu ketika liburan. Baik. Entah itu liburan hari raya, libur akhir tahun, atau libur lebaran yang agak panjang. Nah, itu merupakan masa-masa mereka untuk beraksi. Tapi masa-masa mereka untuk menggambar itu artinya mencari sasaran, itu bisa setiap hari. Dan mapping itu sebenarnya selalu dilakukan tiap hari begitu? Ya, kemungkinan besar mereka mencari potensial yang akan menjadi korban mereka, ya bisa kapan aja. Baik, dan Pak Harli, terkait hal ini, apakah memang perumahan dari Budi Indah ini memang sering terjadi peristiwa seperti hal ini? Ya, jadi untuk perumahan Budi Indah ini, menurut data yang ada di kami, memang belum pernah terjadi kasus-kasus yang seperti ini. Ini baru pertama dalam tahun 2017. Dan oleh karenanya, melalui kesempatan ini juga, ya kita akan evaluasi lagi terkait dengan pola-pola keamanan yang ada di wilayah tersebut tentunya, Bung. Berarti setahun sebelakangan ini memang belum pernah ada aksi ini begitu ya? Ya, belum. Apakah hal ini memang bisa dikatakan kecolongan dari pihak kepolisian begitu? Ya, memang dalam hal ini kalau kita melihat teori kejahatan memang antara niat dan kesempatan, memang kita tidak bisa kita untuk merubah atau mencegah niat orang untuk berbuat jahat. Namun demikian kita selalu mengupayakan bagaimana kita bisa mengelola ataupun meminimalisir kesempatan-kesempatan yang ada bagi pelaku-pelaku kejahatan itu, Bung. Saya kira itu. Dan terkait dengan jumlah pelaku, sudah bisa dijelaskan kepada kami, Pak? Ya, memang dari pola kejahatan yang mereka lakukan, memang kejahatan ini dapat kami perkirakan dilakukan lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang. Dan apakah memang ada kemungkinan orang terdekat terlibat dalam aksi ini? Sampai sejauh ini belum ada kita ke arah sana. Namun demikian nanti kita akan pengembangan dalam proses penyelidikan nanti akan kita
lakukan untuk itu. Baik, kami akan menyapa dulu pemirsa di rumah. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Muhammad Solib Hade di Tangerang, Pak. Baik, silakan komentar Anda, Pak. Halo, selamat malam Pak Wakapolres. Selamat malam, Pak. Ini Pak, saya dari Tangerang, Pak. Tepatnya saya di dalam hal konteks ini di Polsek Benda, Pak. Ini kebetulan saya ketua RW, Pak, di Jurumudi. Ini Pak, ada yang perlu saya sedikit masukan juga, Pak. Ini paling tidak khusus kita di Kota Tangerang. Ini kalau di perumahan itu sudah 2 kali kejadian sih, Pak. Tahun yang lalu itu obat di situ begitu banyak obat yang ada di perumahan itu. Sekarang ada lagi yang namanya pencurian rumah kosong. Saya meminta nih Pak, kebetulan saya di RW, saya meminta khususnya kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Tangerang, untuk memberikan satu input kepada polsek-polsek yang ada, untuk mengadakan suatu kerjasama antara kepolisian dengan kita masyarakat. Paling tidak nanti kita akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk tidak dimasuki orang-orang yang selama ini itu tadi mencari satu kepentingan, dalam hal ini kepentingan mencuri. Nah, untuk itu saya merasa dalam hal ini saya merasa gimana gitu, merasa bertanggung jawab karena saya ini adalah putra daerah Kota Tangerang. Baik, untuk terima kasih banyak Pak Sonis atas komentar Anda dan partisipasi Anda. Baik, Pak Harli, silakan langsung tanggapan Anda. Baik, terima kasih Pak Ketua RW. Jadi memang kepolisian dalam hari ini Polres Metro Tangerang Kota kita telah melakukan beberapa upaya-upaya dalam hal pencegahan. Ya. Baik itu yang namanya masalah sosial, baik itu yang namanya penyakit-penyakit masyarakat dan sebagainya. Oleh karenanya program Bapak Kapolres, jadi kita menyentuh kepada semua sendi-sendi yang ada di masyarakat sampai kepada tingkat RT RW. Dan oleh karenanya kami sependapat dengan Bapak Ketua RW bahwa perlu adanya kerjasama yang lebih intens antara polisi dan masyarakat. Khususnya dalam mengantisipasi yang namanya penyakit sosial ataupun masalah-masalah sosial yang ada di wilayah benda tersebut. Baik. Mungkin gitu saya kira, Pak. Baik, dan Pak Isyam, kira-kira hal apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk menghindari pencurian rumah ini terjadi? Ya tadi ya, yang sebagaimana Pak Kapolres bilang, kita harus meminimalkan kesempatan bagi calon-calon pelaku. Dan untuk meminimalkan itu, yang pertama bisa dengan memperketat keamanan rumah sendiri. Kemudian yang kedua, kita mesti mengenal masyarakat yang ada di tempat tinggal kita. Ya. Jadi antar tetangga itu harus saling kenal, supaya kalau ada orang asing yang masuk kita tahu gitu. Jadi jangan hidup individualis. Interaksi sosial harus tetap dijaga begitu ya. Baik. Dan terkait hal ini Pak Harli, bagaimana angka kriminalitas di Tangerang sendiri? Baik, terima kasih. Jadi untuk angka kriminalitas yang ada di Kota Tangerang memang untuk tahun 2017 dapat kami sampaikan bahwa angka yang ada memang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu signifikan, sehingga dengan demikian kejadian-kejadian yang seperti ini tentunya menjadi satu evaluasi buat kami nanti dari pihak kepolisian untuk bisa melakukan langkah-langkah preemptif maupun preemptif ke arah sana. Baik, mungkin terakhir Pak Harli, pesan bagi masyarakat terkait hal ini menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini. Baik, terima kasih kepada pemirsa Jak TV yang kami hormati bahwa terkait dengan pencurian di rumah kosong, ya dari modus yang ada memang para pelaku kejahatan selalu melihat kepada lampu rumah yang dinyalakan pada siang hari. Ini perlu nanti suatu saat kita evaluasi lagi, jadi peran masyarakat juga menjadi sangat penting. Karena kenapa? Ya karena dengan dinyalakan lampu pada siang hari, tentunya ini juga dijadikan kesempatan oleh pihak para pelaku kejahatan untuk melakukannya itu di siang hari. Dan mereka juga pasti akan mengetahui bahwa di rumah itu sedang tidak ada penghuninya. Kemudian yang kedua, tentunya tips yang perlu kami sampaikan di sini yaitu perlunya kita menitipkan rumah kita, tempat tinggal kita kepada tetangga kita. Jadi perlunya kita menitipkan kunci ataupun menitipkan ya kepada security dan sebagainya yang ada di situ, sehingga dengan demikian apabila terjadi apa-apa ya mereka ini semua akan membantu kita dalam hal
proses selanjutnya. Baik, dalam hal ini semua masyarakat dan pihak kepolisian harus bersinergi bersama. Dan terima kasih Pak Harli dan Pak Hisham telah bergabung bersama kami di Studio Jak TV.